Oke, selamat siang. Kita mulai ya. Ini hari ini materinya berlanjut sampai minggu depan karena agak banyak yang masih dijelasin ya. Oke ya, semoga udah pada makan yang nggak puasa, semoga sehat. Kita mulai. Saya mau sedikit review. Oh, mana? Oh, ditukar dulu ini. Hmm, di sini. Review yang minggu lalu ya, dikit. Oke. Ini minggu lalu adalah RLE ya. Oh iya, ini dulu kisi-kisi UAS dulu. Jadi UAS itu essay. Pertanyaannya itu 2 atau 3 pertanyaan. Ya, kayak UTS. Bahannya setelah UTS. Jadi kalian mesti latihan ngitung. Nah, kalau misalnya materi kita beres, lebih ada sisa waktu kita latihan latihan soal aja buat UAS berarti ya. Tapi hari ini agak 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 ini sih agak banyak penjelasannya. Jadi minggu depan mau saya ulang lagi materi hari ini. Tapi saya ngulang dulu materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu kan RLE itu kan gampang nih harusnya nih. Ini kalau sampai keluar nih di UAS nggak boleh salah ya. Ya kan? RLE itu kan cuma ngitung aja. Kodenya cuma jadi 2 byte kan. Salah satu pasti jumlah, yang satu lagi kodenya kan. Simbolnya, sorry, simbolnya. Udah. Nah, RLE itu cuman paling ringkas tuh 2 byte. Paling banyak itu 2 kalinya gitu. Kalau misalnya ganti-ganti terus hurufnya dia jadi 2 kalinya. Soalnya kan yang satu jadi em, banyak simbolnya, yang satu simbolnya kan jadi ribet gitu. Oke, nah RLE gampang. Nah, kalau pada black and white, RL itu ada 2 standarnya, CCIP atau yang satunya lagi apa? Yang G3. Nah, CCIP itu tinggal putih hitam aja, tapi putih muncul di depan. Tinggal disebutin aja. Oke, selang-seling tuh hitam putih gitu kan. Yang agak bingung cuman kalau misal dia depannya nggak putih. Berarti kita akan bilang ini nol, terus mulai hitamnya di mana gitu. Jadi ini harus selalu white gitu ya, black, white, black gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Udah, itu gampang kan? Nggak boleh sampai salah aja. Kalau AS ini keluar, nggak boleh sampai salah ngitung. Kalau yang G3 itu melihatnya transisi. Jadi setiap kali ada perubahan dari hitam ke putih atau putih ke hitam, itu akan dicatat. Tapi jangan lupa di sini selalu anggap ada imajiner putih di sebelum hitam gitu. Supaya ada transisi dari hitam ke putih, putih ke hitam gitu ya. Gitu ya. Oke. Kalau yang pertama. Jadi pertama tuh pasti white ke black. Nah, kalau kalau kasusnya kita pakainya papan catur, nah itu ribet tuh. Karena dia transisinya jadi banyak banget bolak-balik gitu ya. Itu we have to find some different algorithm tuh kalau mau nge-compress papan catur. Karena dia terlalu saling ganti-ganti gitu ya. Oke, ya, tugas ini udah dibikin kan. Dah, kalau BWT itu adalah em, transformasi yang akan mempermudah proses selanjutnya. Nah, ada 2 kan. Yang satu, kalau misalnya kita tahu ada end of inputnya. Kayak gini kan, berarti kita nanti, jadi gini, transform ini tuh apa ya, melakukan, si BWT itu harus tahu kan yang keseluruhan kode yang dikirim supaya dia bisa memprediksi dan mengelompokkan simbol-simbol yang mirip, yang sama. Makanya ada di sort gitu. Nah, kalau dia punya penanda akhir kayak gini, ingat loh, ada penanda akhir kayak gini, berarti kita cari pas proses awal pada saat kita ngencode, dia tuh ada di baris paling bawah, sorry, dia tuh ada di kolom paling belakang itu di indeks keberapa. Nanti pada saat kita menghitung inverse, kita lihat baris di indeks itu adalah teks aslinya. Itu ya, oke ya. Jadi kan diproses gitu. Nah, berarti itu teks aslinya. Kalau nggak ada gimana, Bu?
Nah, ChatGPT kan ngaco, tapi saya ulang lagi ya, saya rangkum. Tapi prinsipnya gini, misalnya kalian mau nginverse kan, nah hasil dari proses encode-nya kan yang tadi, yang takut lupa nih, yang ini, itu dapat itu dari mana? Dari sini kan, kita akan dapat outputnya ini kan, si ANN, dari hasil proses ini kita dapat ini kan, ANN, B, A, AA gitu ya. Ini dari mana Bu? Dari kolom terakhir. Oke, ngebalikinnya gimana? Ngebalikinnya dia dijadiin kolom pertama, terus dia tuh ditambahin terus sama hasil sortnya. Jadi ini kolom terakhir ini kan, tambahin sama, terus disort kan, disort ya, disort. Terus ini sama ini ditambahin jadi ini gitu kan. Terus disort lagi, tambahin lagi sama, eh apa, sama, terus ini ditambahin sama ini. Sorry, bukan. Gimana sih tadi? Ini kan akhir, ya. Terus di sort, sort udah oke kan ya? Oke. Terus ditambahin kan, ini sama ini berdua ditambahin. Dah, ini berdua di sort. Terus ini sama ini ditambahin gitu. Terus di sort. Terus ini sama ini ditambahin dan seterusnya gitu aja terus gitu. Ya. Oke. Nah, udah bisa itu, seterusnya sampai kan semuanya beres. Sampai pas di sort dapatlah kita kembali teksnya. Udah sampai itu oke, clear ya. Ini masalah kesabaran. Jadi kalian harus resilient dan sabar melakukan proses ini satu-satu. Jangan kayak ChatGPT suka giting dia. Nanti saya tunjukin yang kemarin minggu lalu kan yang hitungnya ngaco tuh. Nah, kalau tidak ada end of string-nya, berarti kita nggak kayak gini. Jadi teks awalnya tuh bukan ini. Teks awalnya ini, tapi ditambahinnya tuh sama hasil akhirnya, kebayang nggak? Kalau ini kan di sort merembet gitu ya. Kalau ini kita udah tahu akhirnya. Jadi gini, kalau nggak tahu, kalau nggak ada end of string-nya, kayak gini sih ada saja. Itu nih saya rangkum ya. Ini nggak saya kasih linknya karena sesat kan. Tunggu. Mana tadi ya? Sabar. Hari ini juga ngaco ChatGPT-nya. Taruh. Ini. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak tahu nggak ada akhir seringnya, yang kita lakukan adalah iteratif aja gitu sampai beres. Caranya gimana? Ambil kolom pertama itu adalah nih, ada saja ya. Nah, si ada saja ini kita jadiin lesnya dan dia ditambahin di setiap iterasi. Jadi pada saat kita mau ngebalikin ini kan hasilnya kan, ini kan hasil iteratifnya gitu ya. Nah, jadinya mana sih biar kalian nggak bingung? Gitu ya. Ini tuh di iterate aja. Ini ada saja ya. Ini gini ya. Nah, ini tuh selalu gini. Ini di sort, terus tambahin sama ini. Kan udah. Terus nanti kan ini berdua jadi satu lagi kan, gitu kan. Jadi ini kan jadi misalnya nih, ini A, ini Z ya. Ini A tambah Z kan? Terus di sort kan, sort A tambah Z gitu ya. Kebayang nggak sih kalian di sort ya? Nah, berdua ini udah di sort, tambahin lagi sama Z lagi, sama kolom terakhir lagi. Jadi ini sekarang A tambah Z gitu. Ini tambah Z lagi. Gitu. Terus di sort lagi. Terus tambahin Z lagi. Terus di sort lagi gitu, kebayang gak sih? Jadi dia tuh beriterasi. Ditambahin di sort, tambahin di sort, tambahin di sort. Jadi kan kalian kebayang tuh karena di sort itu huruf-huruf yang konsekutif, bukan konsekutif ya, huruf-huruf yang konsekutif ya, yang urutannya sama itu akan ngumpul kan. Maksudnya kalau dia A ya udah gitu, ke sort ke A gitu, B ikut yang B gitu. Jadi kan kayak gini ya, di combine
ditambahin lagi, di-sort lagi, di-combine lagi, di-sort lagi, sampai akhirnya beres. Nah, kalau tidak ada, karena kita melakukannya iteratif, nggak kayak yang tadi, yang jawabannya itu adalah yang paling atas ini. Kira-kira gitu. Ya, oke, itu aja. Itu BWT. BWT udah oke lah ya, udah ngerti ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke ini. Intro. Pengantar losi. Sekarang kita ngomongin losi ya. Nah, oke. Kalau sebelumnya kan kita lossless kan, data yang awal sama datanya balik lagi pasti kan, nggak ada yang hilang kan. Nah, sebenarnya kita tuh nggak harus selalu lossless gitu. Ada keadaan di mana kayak gini deh, kalian kalau ngitung perhitungan nggak harus kan, misalnya ketelitiannya 10 digit di belakang koma kan nggak harus. Kayak misalnya mau nembak gitu, mau nembak misil, ngitung sudut, jarak, kecepatan, percepatan, arah, koordinat gitu. Kalau misalnya ngitungnya terlalu banyak digitnya, nanti malah kelamaan ngitung kagak jadi nembak, keburu pindah musuhnya gitu ya. Nah, jadi pada saat media, tapi kalau misalnya, oh storage-nya cukup lah, transmisi cukup lah, pokoknya resource berlimpah gitu, terus mau pakai lossless compression silakan gitu. Itu ya alasannya kalau pakai lossless. Lossless tuh yang kita ngompres nggak boleh ada yang hilang, mesti balik lagi. Dan kalau data yang hilang, itu artinya kita harus rekonstruksi lagi gitu. Kalian bisa bayangin nggak? Gini contohnya, analogi. Kalau misalnya kalian ngirim motor pakai truk, terus di jalan tuh spionnya hilang gitu, joknya hilang, terus bannya hilang, ribut nggak orangnya? Itu kan berarti kan harus ganti motor. Iya nggak, misalnya, Pak ini tadi di jalan hilang spionnya satu, oh ya nggak apa-apa, saya juga pakai dua, pusing kan, nggak gitu kan? Maksudnya ya udah berarti harus diganti motor baru. Nah kalau kayak gitu harus pakai lossless. Kayak saya kita punya data nih yang nggak boleh hilang satu digit pun, kayak misalnya apa, catatan nasabah bank, atau misalnya transaksi Bitcoin misalnya, atau apa gitu lah ya, kebayang nggak sih? Nah, kalau lossy itu yang boleh hilang dikit lah gitu. Kayak misalnya kalian bawa pasir gitu, batu, atau bawa apa lah ya, misalnya bocor dikit kan nggak apa-apa ya, bawa semen gitu. It's okay gitu ya, udah nggak apa-apa gitu. Hilang-hilang dikit orang doesn't matter gitu ya. Oke. Nah ya ini yang tadi saya bilang ya. Oke, sekarang kita lihat eh, lossless compression itu yang dilihat cuman rate kompresi aja ya. Karena tidak ada distorsi, gak ada data yang hilang. Tapi kalau misalnya, aduh, kita terbatas nih, storage-nya terbatas, bandwidth terbatas gitu. Tapi kita nggak terlalu penting juga lah si data-data ini, maksudnya nggak harus seperti itu gitu. Itu biasanya sih gambar ya. Kayak gambar itu kan sebenarnya resolusinya kurang dikit, atau suara lah, suara rada rebek dikit kan nggak apa-apa ya. Ya kasih menurut kalian gimana? Yang nggak boleh tuh data yang kayak misalnya, ya itu yang tadi saya bilang, database gitu tuh kalau ada yang hilang ya gimana gitu kan. Nah, sekarang marilah kita masukin ke lossy. Sekarang kita masuk lossy ya. Jadi kita masuk ke kasus di mana datanya boleh hilang-hilang dikit gitu. Nah, dengan lossy yang diukur tuh bukan cuman rate kompresi aja. Karena rate kompresinya tuh bisa 100%. Nanti kita lihat ya, bisa sampai 100% loh kompresi. Kebayang nggak? Nah, tapi datanya nggak akan balik lagi ke data asli. Jadi ini tuh disebut distorsi. Lossy compression dihitung performance-nya berdasarkan tingkat kompresi dan tingkat distorsi. Tapi kita tuh kalau di lossy tuh maunya kompresinya naik gitu ya. Jadi trade-off-nya tuh itu gitu. Kompresinya setinggi mungkin, distorsinya serendah mungkin gitu. Ya, ini mah apa logik biasa kan. Oke kan?
Oke, udah logiknya itu. Sampai gimana, mau kayak gimana logiknya itu. Jadi kalau kalian nanti ngerjain soal, yang dilihat juga itu. Nah, menentukan distorsi itu bisa dilihat secara kualitatif. Tapi kalau kualitatif kan susah ya, maksudnya subjektif gitu, relatif. Kayak misalnya, enggak bagus-bagus aja. Ini udah dikompres loh gambarnya. Ih, sama aja, gitu. Atau gimana, itu subjektif ya. Tapi kalau secara kuantitatif, itu objektif tuh. Jadi dihitung secara angka gitu. Bukan secara kualitas. Jadi kayak ini, apa ya, misalnya ini datanya udah di, ini YouTube 720 nih, sama 4K, sama aja, ya kagak lah gitu kan misalnya. Nah, sekarang ngitung distorsi gimana? Bahagianya ya, kita cuma pakai dua aja nih, mean square error sama absolute error. Square error itu dihitung, ini kan perhitungan biasa ya, rata-rata gitu. Kayak distorsi antara dua nilai ini gitu. Errornya segimana, itu kita hitung selisih error untuk setiap pasangan. Jadi misalnya kita punya sekian source input sama hasil. Karena kebayang nggak? Misalnya ada inputnya 10, hasilnya 10. Nah, itu tuh dihitung tuh rata-ratanya dengan mengurangi selisih antar mereka, antar setiap input dan output. Jadi misalnya gini ya, gambar. Dan kalian punya input nih, ada apapun lah, X1 sampai, misalnya gini ya, X0 sampai Xn kan. Terus dikompres kan, dia jadinya kan Y0, Y1 gini kan, Y2 sampai YN kan. Nah, ini tuh dihitung selisihnya berdua ini dilihat gitu. Lu sama gue jadi sejauh apa per orang, per data gitu. Terus dikuadratin nih selisihnya. Jadi ini dijumlahin nih selisih mereka, terus dikuadratin, dibagi jumlah datanya. Nah, ini kita dapat mean square errornya. Jadi rata-rata error dikuadratkan. Kuadrat itu biar nggak negatif sih sebenarnya gitu ya. Kalau yang nggak, ya. Dah, atau cara ini gampang banget ya. Ini udahlah standar perhitungan error. Yang satunya lagi tuh dikasih absolut. Jadi dua-duanya sebenarnya prinsipnya biar nggak negatif aja gitu. Gampang kan ini hitungnya? Ya udah tinggal 1/n, dijumlahin aja selisihnya, tapi nggak boleh negatif gitu. Jadi ada absolut, ada square. Nanti ada agak beda sih ya hasilnya, tapi prinsipnya gitu. Udah selesai. Nah, sekarang kita masuklah ke ini. Kok ini ya? Nah, bukan. Tunggu sabar. Ini dong berarti. Yang tadi belum di escape. Ini berarti ya. Sekarang kita masuk ke kuantisasi. Kuantisasi itu apa? Kuantisasi itu adalah, sabar, ini ke atasin dulu. Ingat nggak yang waktu kita ngerjain arithmetic coding? Itu kan kita kayak punya batas atas, batas bawah kan? Ingat nggak? Terus kita punya rasio representasi data yang mana letaknya antara mana sama mana. Itu tuh mirip sama ini sebenarnya. Jadi kita kayak punya rentang. Kalau rentang datanya sekian, gimana caranya dia dikuantisasikan untuk rentang data sekian gitu. Jadi kuantisasi itu membuat representasi dari nilai input yang banyak banget ke nilai diskrit. Ini kalian bisa lihat nggak kalau dihubungkan sama kuliah kita yang awal-awal? Apa? Kok ini kepencet ya? Kalian ini nggak inget nggak? Apa coba? Berarti ini dari siapa ke siapa? Ini nilai input yang banyak itu kan analog kan? Iya nggak sih? Nilai diskrit yang terbatas itu apa? Digital gitu. Jadi nilai analog tuh kayak apa? Misalnya musik gitu. Gelombang. Ini kan nilainya banyak banget nih. Gitu. Terus apa lagi?
pembacaan sensor. Misalnya, ini suhu kayak gini, terus nanti malam turun gini, terus nanti naik lagi, gitu kan? Kebayang nggak sih? Nah, itu tuh kuantisasi adalah cara kita merepresentasikan nilai input yang nggak terbatas jadi terbatas. Kenapa? Karena kan representasi kita untuk komputasi nggak bisa nggak hingga. Jadi mau direpresentasin kayak gimana nih? Biner, heksa, oktal, atau desimal gitu kan? Sampai sini oke kan? Nah, jadi kenapa harus ada kuantisasi? Karena harus direpresentasi ulang, nggak bisa gitu bentuknya. Kan terus tujuannya apa? Supaya kita punya representasi lain dan nantinya ini akan mengurangi data atau ya data yang kita miliki gitu ya. Sekarang lihat dulu contoh. Kita punya source nih. Source-nya tuh nilainya rentangnya antara minus 10 sampai 10. Jadi angkanya tuh antara ini ya. Nah, nilai source dikuantisasi menjadi nilai integer ke dalam nilai integer 21 nilai gitu. Nah, kalau jadi integer jadi 21 kan, maksudnya ini tuh kalau kita kuantisasi ini dibagi 10, jadi kan 2. Kalau ke dalam integer gitu ya. Ini kalau ada koma jadi pembulatan nggak? Kenapa jadi 21? Karena di sini ada 10, di sini ada 10 ditambah 1, 0. Ini jadi 21 kan? Kalian kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kita punya, ini kan jadi 10 nih. Tar, saya coret ya. Kita belajar garis bilangan. Ini kan kalau kita bagi ke dalam integer, itu kan jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Dan presisi gini, gila. Cie. Bener gak sih? Ya, kok gitu ya. Bener gak 21? Iya kan? Nah, kalau misalnya kita punya angka 2,95, itu dia ada di mana? Ini kan 0 ya. Ini kan 1. Ini kan 2. Ini kan 3. Berarti 2,95 di sini dong. Representasinya apa? 3 gitu. Dibuletin jadi 3. Jadi pembulatan gitu loh. Kuantisasi itu sebenarnya mengelompokkan nilai-nilai yang mirip menjadi satu representasi nilai. Kalau saya punya 3,14 gimana? Jadi 3 juga. Jadi kalian lihat kan, value yang begini sama begini, hasilnya tetap 3. Berarti kan kalau di decode balik, dia nggak akan jadi 2,9 lagi kan? Nggak akan jadi 3,14 lagi kan? Nah itulah yang disebut lossy gitu. Kalian ingat nggak cerita yang saya bilang gini sekarang? Contoh, pernah saya cerita di awal-awal deh. Tapi saya hubungin sama machine learning. Kan orang itu kan, kita tuh cuma bisa melihat gradasi 1 juta warna deh, kalau nggak salah 1 million colors gitu ya. Kalau udah banyak gitu, kita sebenarnya nggak lihat gitu. Karena kita kan punya keterbatasan, mulai dari pendengaran, terus penglihatan gitu kan ya. Kalau data itu bukan untuk processing, kayak misalnya mesin yang proses lah. Kalau mesin yang ngelihat misalnya, oke, CPU-nya atau prosesornya Samsung mah ngerti beda resolusi teh, dia lihat gitu karena dia tahu, karena dia 64 bit atau representasi OS-nya misalnya gitu ya. Tapi kan kalau orang nggak lihat gitu ya. Nah, proses cara kita bisa pakai machine learning ya. Ini contoh aja. Caranya tuh kayak kuantisasi gitu. Jadi warna-warna yang mirip itu dijadiin satu aja, kebayang gak sih? Jadi kalian misalnya abu, rada abu, misalnya gitu ya. Itu jadi abu aja gitu. Merah, merah dikit, agak ungu, agak orange, agak kuning, merah deh gitu. Nah, kayak gitu. Nah, at certain point gitu ya, selama masih 1 juta warna, kita tuh nggak peduli sebenarnya, mata kita loh ya, mata kita tuh nggak peduli warnanya berubah dikit tuh nggak apa-apa gitu. Karena menurut kita ya asal sama-sama aja gitu. Ya kan nggak semua orang juga bisa bedain kan, misalnya kalian juga misalnya mau color picker gitu kan susah ya, kayak nggak bisa persis gitu kita kalau mau nyamain warna. Karena emang sensor kita terbatas. Nah kayak gitu. Jadi dibuletin ke, kalau ini kan ngebuletin nilai
pecahan ke angka. Kalau itu ngebuletin warna yang mirip ke satu warna, itu tuh kompresi itu namanya. Kuantisasi gitu. Oke ya, kita lihat lebih jauh lagi. Kayak gini berarti. Daya kuantisasi clear kan? Nanti agak pusing dikit. Nah, kuantisasi itu ada skalar, ada vektor. Ada proses encode, ada proses decode. Encoder itu tuh membagi nilai source itu jadi berapa interval. Nanti setiap interval itu merupakan code word sendiri gitu. Bentuknya biasanya biner kan. Nah, kalau source-nya itu analog, berarti disebutnya ADC. Nanti decodernya berarti namanya DAC. Nah, sekarang gini. Kita punya encoder ya. Encodernya 3 bit. Berarti 2 pangkat 3 berarti berapa representasi? 8 kan dari 000 sampai 111. Rentangnya berapa? Misalnya kita punya data -3 sampai -3 sampai 3. Atau dia contoh lah ya nih, anggap dari mana tak hingga ke mana gitu ya, dianggapnya gini. Gitu. Nah, kalau ada 8 berarti ya kita bagi aja gitu, rata aja gitu. Nanti kalau misalnya saya punya -1,75, dia jadinya apa? Jadinya ini kan. Kalau saya misalnya punya koma, saya punya 0,001910314 gitu. Itu berarti di mana? Di sini kan? Ya masuknya ini gitu. Saya punya 0,9, masuknya juga ini gitu. Kebayang ya? Itu encoder. Nah, nanti decoder itu proses kebalikannya. Dah. Gampang, masih gampang. Dah ya, berarti dibalik ya kalau pakai decoder. Nah, berarti kan kalau tadi yang tadi kita decode, kalian bakal lihat bahwa ada terjadi data yang hilang kan? Kayak misalnya kita bilang 0000 gitu ya. Itu jadi -0,35 karena kenapa? Kenapa 0,35? Karena biasanya diambil tengahnya gitu. Jadi ini tuh jadi diambil tengahnya bagi duanya. Gitu. Jadi saya 001 nih ya, ini kan 001. Itu berarti -2,5 ini berarti. Kebayang kan? Kalau 010 berarti antara -1 sama 2, berarti 1,5, -1,5. Kalau 011 berarti antara 0 sama 1, berarti setengah, -setengah. Dan seterusnya ya. Kebayang nggak? Tapi kan lihat nih, datanya jadi nggak sama sama yang pertama. Outputnya jadi ini, padahal tadi inputnya ini gitu. Tapi jadi begini. Berarti kan ada yang hilang. Maksudnya tidak sama kan? Berarti, nah itulah yang disebut dengan distorsi. Oke? Dah. Habis ini cukup oke, cukup ngerti. Oke ya? Tip. Berarti, nah, sekarang kita mulai masuk ke quantizer input-output. Nah, selalu tuh ini input itu disumbu ini ya. Tapi saya bisa gambarinnya beda-beda. Ya, itulah kira-kira gini ya. Ini inputnya. Lihat deh. Dari minus hingga sampai hingga. Nah, itu tuh kita lihat distribusi sebaran datanya itu berapa sampai berapa gitu. Nah, nanti kita bisa bikin rekonstruksi levelnya mau berapa banyak. Semakin banyak rekonstruksi levelnya, berarti bitnya tambah besar kan? Berarti makin presisi kan? Berarti distorsinya makin rendah kan? Tapi storage-nya makin besar, prosesnya makin lama. Sampai sini oke nggak? Nah, kuantisasi itu tuh kayak dia punya tangga gitu yang mesti lu ada di range yang mana. Kalau ada di range itu ya berarti lu itu gitu. Dibulatin ke situ. Kayak misalnya 0, dia masuknya ke 0,5. Kalau misalnya ini berarti di mana? Masuknya ke sini. Kalau ini berarti masuknya kemana? Berarti ke sini. Kelihatan nggak? Dia jadi kayak loncat gitu. Oke? Sabar. Saya mau balas dulu. Oke, balas dulu ya, sabar. Ada yang penting.
Nah, sampai sini oke ya visualisasinya ya. Kita clear dulu. Oke. Nah, sampai sini oke. Sekarang kita lihat yang paling gampang. Kuantisasi yang paling gampang adalah si tangga anak tangganya tuh sama. Jadi maksudnya pembagian pembagian selangnya tuh sama. Ada yang mid rise, ada yang mid rise, ada yang staircase. Jadi biasanya sih yang dipakai mid rise biasanya. Jadi si 0 ini tuh maunya di mana gitu. Kalau kalian perhatiin ya, ini tuh berbeda di representasi nolnya gitu. Jadi kalau 0 ini dia masuknya kalau angka ini tuh jadi 0, kalau ini tuh enggak gitu, dia bisa ke sini gitu. Kebayang nggak sih? Jadi ada ada odd sama event. Tapi nanti deh, pokoknya ini quantizer ini dia anak tangganya atau selangnya itu akan sama. Tinggal masalahnya kalau mid rise itu dia motongnya begini ya. Jadi nolnya tuh kelewat di minus sama plusnya sumbu Y. Kalau ini di minus sama plusnya sumbu X. Tuh. Jadi untuk untuk 0 itu dia ada di ini yang sama gitu ya. Ada di step yang sama. Kalau di sini tuh beda gitu. Dia bisa ke negatif, bisa ke positif. Ya gitu aja lah. Geser dikit lah. Tuh, oke ya. Dah, sekarang uniform quantization. Itu mah gampang. Misalnya kalian punya level kuantasinya 2 pangkat N gitu ya misalnya. Berapa terserah, mau 4 level, mau 2 level, mau 8 level, mau 16 level gitu kan ya. Nah, kalau range inputnya antara minus sekian sampai sekian, berarti kan kayak tadi kan, ada 2X kan, karena representasinya kan ada setengah negatif, setengah positif toh. Jadi dia 2X kan, dibagi sama mau dibagi berapa gitu. Nah, itu adalah deltanya. Atau misalnya kita maunya M gitu. Kan kita bisa bilang misalnya, gue mau kuantitasnya kelipatan 2 ya. Kita ngomongnya gini. Bisa aja kan kita bilang gue M-nya maunya 7 gitu. Atau gue maunya M-nya 15 atau 13 gitu. Yang nggak ada kelipatan 2-nya gitu. Boleh aja kan. Nah, itu tinggal dibagi aja. Ini mah rumus biasa. Oke, dah. Sekarang, encoding ya. Decoding udah tau lah, bla bla ya. Contoh, gimana nih kalau kayak gini? Masih gampang nih. Berarti kita punya kayak gimana? Kayak gini kan? Gambar dulu. Ini input 0 nih. Dia minus 10 sampai 10 kan? Plus. Kita mau pakai quantizer 3 bit. Berarti ini berapa? Ada berapa level? 8 kan? Saya nggak gambar tangganya ya. Kita gini dulu. Berarti kita ngebaginya gimana? 8 dong. Berarti kan ini gini kan kira-kira. Gitu kan. Ini sebenarnya di sini ada tangga-tangga gitu ya. Tapi kan sebenarnya bisa ditarik garis aja gitu. Oke. Sekarang diretansinya dikuantisasi berarti berapa? Nah, kalau 8 berarti kan kita punya representasinya gimana ngitungnya? Berarti kan ini 0, 0, 0. Ini 0, 0, 1. Ini 0, 1, 0. Ini 0, 1, 1. Ini 1, 0, 0. Ini 1, 0, 1. Ini? Gitu kan? Nah, kalau saya punya 2,4, dia ada di mana? 2,4 ada di mana? Kok gue bingung ya? Taruh. Sorry. Ntar. Ini kan dibagi 4 ya. Berarti ya kalian ini berarti ini kan 2,5 kan? Benar nggak? Ini 5 kan? Ini 7,5, benar nggak? Ini berarti apa? Ini minus 2,5. Berarti ini minus 5. Berarti ini minus 7,5. Ya kan? Berarti kalau 2,4 ada di mana? Ada di sini kan? Berarti dia representasinya apa?
1, 0, 0 gitu. Gampang nggak? Oh siap, kalau nggak bisa, gue yang ancam. Karena kita lihat tabel, tapi nanti ada yang susah tahu. Kalian bantuin mikir ya. Saya soalnya ada yang aneh. Nah ini kan sebenarnya gampang kan? Tadi kan saya bilang kan 2,4 ada di mana 110 kan berarti. Ya, ya udah giniin deh. Giniin deh, kita gini. Terus kita buka yang tadi saya screenshot. Nih. Nah gini. Ya kan? Ini kelihatan nggak? Kalau 3 dia di mana 3? 3 itu berarti kan di sini. Antara 2,5 sama 5. Berarti 101 kan? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang kan? Kalau gak gampang, nah Isan tuh biasanya langsung, kenapa gitu? Ini kan udah gampang ya, bisa 101. 8,3 di mana? Di sini kan 8,3. Berarti kan 8,3 111. 8,1 juga di situ. 6,8 di sini 110. 9,1 di situ 111. 9,5 di situ. 6,3 di mana? Di sini. Di sinian. Berarti 0,01. 0,01. Minus 2 di mana? Di sini. Berarti 0,11. Minus 1,8 di mana? Di sini. Berarti 0,11 juga. Sampai sini oke nggak? Ini sinyal input, ini output. Gampang kan? Enak SD nggak? San, silakan San. Oh, tadi yang apa sih dibagi itu jadi yang 0 terus yang ke belakang itu minus 2,5 terus minus 5 minus 3,5 itu dari mana Bu tadi? Dari ini, karena kita dibagi 8 gitu. Gitu Oke. buktinya. Bener, San, thank you ya. Nah, saya gini nih, kan kita punya minus 10 nih. Minus 10 sama 10 kan. Kan dari 0 kan. Terus kan kita maunya ini, San. 2 pangkat 3. Berarti kan ada 8. Berarti ini sepenggarisan ini tuh harus dibagi 8 kan? Berarti kan ini saya bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi. Ini juga dibagi 2 lagi. Ya kan ini jadi 8 bagian kan? Nah, 10 berarti kalau 8 itu kan berarti seperempat seperempat kan? Bener nggak? Seperdelapan dong, tapi karena dari minus kan. Jadi ini dari sini ini 10 nih. Berarti di sini berapa? 5 kan di sini. Berarti ini antara mereka berdua berapa? 7,5 kan? Tuh. Ini dari sini berarti bagi 2 berapa? 2,5. Sama kan ini juga ini jadi minus 5. Ini jadi minus 2,5 gitu. Ya enggak? Terus kalau udah dapet ini, berarti kan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2. Ngitung aja nggak becus, Sabar. Gimana ya, ngebaginya dari 0 apa dari 1 ya? Pokoknya kita jadinya punya 8 representasi kan? Pakai 0 aja ya, biar kayak coder ya. Ini kan 0. Ada kita punya 8 representasi kan? 2 pangkat 3 kan? 5 gitu ya. 6, 7. Ya udah, berarti kan 3 digit. Berarti ini kita tulis aja di sini. Berarti representasi untuk segmen yang ini nih 0,000, ini 0,01, ini 0,10 dan seterusnya gitu. Sampai di sini 1, 1, 1 gitu, San. Oke nggak? Sekarang eh, oke dulu. Gimana? Yang mana yang masih saya nggak jelas-jelasinnya gimana? Ih, kok jelek gue tulisannya. Oh, ini salah. Ini bukan ini. Ini satu-satunya di sini. Gitu. Nah, misalnya nih, misalkan. Misalnya, gue nggak mau eh saya nggak mau 2 pangkat 2, pengennya 2, nggak mau 2 pangkat 3, maunya 2 pangkat 2 gitu. Berarti gimana kalau gitu? Kalau kayak gitu, berarti sabar. Kalau maunya 2 pangkat 2, berarti kan dia rentangnya. Hmm, kenapa? Eh, bentar ya. Kenapa nggak bisa gambar garis lurus sih? Nah, ya, ini kan 0. Saya mau representasi. Tunggu, tunggu. Ini bagus nih, contoh bagus nih. Ini berarti, ini kan berarti minus 10 kan? San. Ini kan 10 kan?
Tapi saya mau representasinya 2 pangkat 2 aja. 2 pangkat 2 berarti berapa? 4 kan? Berarti saya cuma punya representasi 00 sampai 11. Ada 4 kan? Berarti ini sepanjang ini tuh cuma boleh dibagi 4. Jadi cuma segini. Berarti kan ini cuma gini kan? Ini 5, ini 5. Bener nggak? Ini jadi 00, ini jadi 01, ini jadi 10, ini jadi 11. Gitu. Nanti kalau gitu 2,4 di mana, Bu? 10. 3 di mana? 10. 8,3 di mana? 11. Gitu kan? Nah, satu lagi. Nggak mau 2 pangkat 4. Udah 2 pangkat 4. Berarti kalau 2 pangkat 4 dibagi 16. Ini min 10. Ini 10. Nah, internet saya jelek. Kayak gitu. Nah, 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti dari 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Berarti ini dibagi masing-masing 8. Berarti gini. Batuk. Ya, gini ya. Gitu. Terus gimana? Ya udah dia bagi 8. Berarti kalau bagi 8 berarti ini berapa? Ini 0,2. Ini 0,4. Ngaco enggak dong? Si ibu error katanya. 2 dong. Ini 2. Ini 4. Ini enggak dong. Berapa ya? 10 dibagi 8 berarti berapa? Tar dulu. 10 per 8 berapa? Oh, jadi lemot ya. 1,25 ya? Udah bagi 2 dulu aja. Ini kan bagi 2 nih. Oh, gini dong hitungnya. Jangan kayak aneh. Berarti ini berapa? Ini 5 kan? 5 dibagi 2 lagi nih. Berarti di sini berapa? 5 kurang 10 bagi 2 berarti 7,5 kan? Ini 2,5 kan? Nah, ini berarti 2,5 bagi 2. 1,25. Gitu kan? Ini berarti 6,25. Ini berarti 4,25. Ini berarti 8,25. Gitu deh. Kebayang nggak, San? Ini minus-minus sama. Ya. Jadi nanti di sini tuh nanti ribet aih gitu ya. Jadi di sini nanti 0,0,0,0,0,0,1 sampai di sini 1,1,1 gitu. Nah, dari perbedaan ini kalian bisa lihat nggak bedanya apa? Semakin banyak bitnya, quantizernya makin panjang, itu representasi bilangannya makin banyak kan, makin teliti dia. Tapi kan kita mah harus mikirin kita mau teliti-telitian apa mau ringkas-ringkasan gitu. Nantinya kalau misalnya terlalu banyak bit mah jadi nggak ngekompres gitu, malah jadi banyak. Nah, sekarang kita lanjut ya. Berarti kan kalau udah kita dapat ini tuh pembulatan ya. Jadi kayak misalnya 110. Ini kan 110. Berarti kalau 110 itu siapa, Bu? Kalau 110 tuh kalau 100 tuh jadinya siapa, Bu? Tengah-tengahnya. Jadi ini kan 0 sama 2,5 kan. Dibagi 2 berapa? 1,25. 101 ini kan antara 2,5 sama 5. Dibagi 2 jadi 3,75 gitu. Dan seterusnya. Jadi ini tuh akan terjadi beda gitu angkanya. Jadi nilai tengahnya gitu. Dah. Terus kita hitung errornya. Dari input sama output selisihnya berapa? Nih kan nih errornya kan. 2,4 sama 1,25 selisihnya 1,15. Terus ini 3 sama 3,75 selisihnya minus 0,75 dan seterusnya. Error udah kebayangkan. Terus dikuadratin biar nggak ada minusnya kan. Nah ini juga kalau ini dikuadratin, kalau ini diabsolutkan. Jadi diabsolut itu dihilangin aja minusnya, kalau itu dikuadratin. Kebayang? Makanya hasilnya jadi MSE-nya 43%. Kalau yang ini MAE-nya 6%.
6 per 10. 6 per, 6 per, 6 per 10 ya? Bukan 6% ya? 6 per 100, 0,6. Iya, gitu. Itu errornya, tapi ya biarin gitu. Nanti kita hitung MS. Pokoknya kita ngitung distorsinya tuh segitu. Oke, ini belum hitung input sama outputnya jadi berapa nanti di akhir. Sampai sini clear nggak? Ini yang gampang ya. Ini yang gampang. Habis itu tuh terus slide-nya aneh. Terus saya pusing. Dan jelasnya minggu depan. Soalnya bagi saya nggak make sense. Ini nanti kalau kalian tahu jawabannya bagus. PR hari ini itu gampang aja karena kita belum selesai topik ini hari ini. Udah ya, sampai sini oke ya. Gampang kan itu tinggal bagi-bagi-bagi secara mau berapa representasi ya rata aja. Nah, yang problem tuh kalau non-uniform. Sebenarnya sama, cuman kan ini distorsinya gede nih. Kalian tahu nggak kenapa distorsinya gede? Kenapa errornya gede? Karena gini, pembulatannya kebanyakan gitu. Jadi kayak misalnya gini deh, warna nih dibuletin. Misalnya kalian punya warna, misalnya tadinya representasinya berapa ya warna ya misalnya? Misalnya warna tuh tadinya ada 4 juta warna. Jadi 1 juta warna masih nggak kerasa nih. Terus warnanya dikurangin lagi nih. Dari 1 juta warna dirubah jadi 500.000. Agak kerasa mungkin. Dikurangin jadi 10.000 warna. Nah, nanti pada saat dikurangin jadi 10 warna, mulai kerasa kan, mulai kelihatan pecah kan. Maksudnya kok warnanya gini sih, gak ada transisi, gak ada apa gitu ya. Nah, itu tuh karena pembulatan itu. Nah, kalau misalnya kita encodingnya besar ininya sama, itu pembulatannya jadi banyak gitu. Jadi makanya errornya gede. Kayak tadi kan kalian lihat angka yang sama nih, kayak si 9,1, 111, 9,5, 111, 8,3 gitu kan. Nah, salah satu cara adalah dengan non-uniform. Jadi intervalnya tuh stepnya beda-beda. Nah, itu distorsinya jadi lebih kecil. Kenapa? Karena untuk, ya, saya gambar ya. Misalnya kita punya data nih, kayak tadi ya. Datanya dari, misalnya ini minus 10 sampai 10 ya, 10 volt gitu ya. Apalah analog lah, pokoknya mau apa gitu. Nah, terus misalnya saya punya data. Saya punya data ya. Datanya ada di sini, ada di sini, ada di sini, terus ada di sini. Gitu, banyak nih di sini rapat gitu. Di sini sedikit lah, sini sedikit. Ini data ya. Nah, kalian kebayang nggak? Jadi kalau misalnya datanya tuh sering muncul di range ini, kemudian kita tuh rentang representasinya sama, itu tuh jadinya dia tuh akan jatuh ke kode yang sama kan, kayak misalnya kodenya misalnya katakan 1101 misalnya gitu. Jadi pembulatan ini tuh terlalu banyak gitu, jadi akan banyak data yang hilang karena dia dibuletin, ngerti gak? Nah, non-uniform quantization itu kita bisa bikin interval yang beda. Misalnya kita tahu nih, oh sering nih datanya tuh ada di kisaran yang sering muncul tuh di 0 sampai 2,5 misalnya. 2,5 volt tuh sering ada gitu. Ya udah di sini berarti kita bikin stepnya itu lebih kecil aja gitu. Karena biar lebih teliti. Tuh, udah sampai situ oke nggak? Jadi jangan banyak pembulatan gitu. Contoh nih, misalnya, nah ini di sini ada keanehan sih. Saya gak ngerti ininya nih, ini aneh. Soalnya saya gambar dulu ya biar kalian lihat ya. Tapi tabelnya aneh, tapi saya belum bisa solve. Nanti saya pikirin dulu. Kalau menurut saya sih, saya tanya ChatGPT dia setuju sama saya, tapi gak ngerti kalau di buku. Tapi nggak make sense. Lihat ya, nih kita punya apa? Source input. Ini 0. Ini berapa? Paling belakang, paling kecil minus 4. Paling besar 4. Oke. Nah, ini datanya ini yang kita punya. Mau dikuantisasi. Oke. Nah, kita mau pakai non-uniform kan? Nah, kita tuh ya maksudnya si soal ini
Itu dia pengen bikin kuantisasinya 2 bit untuk minus 4 sampai 0. Jadi ini tuh di sini 2 bit. 2 bit. Di sini, ini kan 2 ya. 0 sampai 2 volt itu dia mau 2 bit lagi. Oke. Di sini mau 3 bit. Oke, logika aja dulu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, berarti kalau 2 bit, saya punya 2 representasi kan? Ya nggak? Di sini juga 2 bit kan? Berarti kan 2 pangkat 2 kan? Jadi saya punya 00 sama sampai 0 sampai 11 kan? Di sini kan dengan kata lain dari sini sampai sini 2 bit kan? Di sini 0 0, di sini 0 1, di sini 1 0, di sini 1 1 kan? Di sini 3 bit. Berarti di sini kayak tadi, ingat gak? 3 bit itu 2 pangkat 8 kan? 3 bit itu 2 pangkat 3 kan? Berarti ada 8 kan? Berarti ini saya bagi 8 dong. Berarti ini kan 8. Ini 8. Oke. Nah, berarti angkanya di sini 2 ke 4, berarti di sini dibagi 8 ya. Jadi gimana ya? 2 kurang 4 berapa? Berarti ini 3 ya. 3 dibagi 4 berarti 2,25, 2,5, 2,75 ya. Gitu kan ya? Bener gak? Tapi dibagi 8 lah ya. Jadi ini itu setiap luasnya. Nah, setiap bagiannya kan berarti ini kan 0, 0, 0 kan ini. Ini 0, 0, 1 kan. Ini 0, 1, 0 kan. Ini dan seterusnya. Itu kan bener gak? Ini 1, 0, 0. Ini 1, 0, 1. Ini 1, 1, 0. Ini 1, 1, 1 gitu kan? Ya Kak? Kalau saya pikirnya gini. Gitu. Jadi misalnya saya punya nih. Minus 3,1. Minus 3,1 di mana sih? Kalau ini kan berarti di sini minus 2 ya. Berarti minus 3,1 di sini dong, daerah sini dong. Berarti dia representasinya 00 dong. Ya nggak? Kalau 0,2 di mana? 0,2 nih berarti di sini ini 1 kan. 0,2 berarti di sini lah ya. Berarti representasinya apa? Berarti 10 dong. Itu nggak sih? Ya kan? 1,7 di mana? 1,7 di sini. Berarti representasinya 11. 2,3 di mana? 2,3 di sini nih, 2,3. Ini kan 2,25. Berarti 2,3 di sini. Berarti dia 0, 0, 1. 2,1 di sini. Berarti dia 0, 0, 0. Kebayang nggak? Jadi kalian tinggal lihat si nggak penggarisnya aja gitu. 3,4 di sini. Enggak dong. 3,25, 3,5. Ini berarti 3,5 ini kan. 3,25. Berarti 100. Dan seterusnya deh pokoknya ya. Kebayang nggak kayak gini kalau saya gini? Tahu tapi lihatlah ini dan saya nggak bisa ngejelasin karena nggak ngerti. Tapi tabelnya gini. Jadi 4 bit nggak ngerti. Jadi ini kita simpan dulu. Tapi kalau kalian nemu silakan. Saya bingung, masalahnya kan dia encodernya maunya 2 bit sama 3 bit kan. Kenapa jadi 4 bit sih? Sebenarnya kan kalau misalnya gini, kita kan punya 2 pangkat 2 buat kata dia ini kan 2 pangkat 2 itu buat 2 bit ya. 2 bit itu buat 0 sorry. 2 bit itu dari minus 4 sampai 0 kan. Sama 0 sampai 2 kan. 2 bit. Terus 3 bit buat kayak gini deh ngomongnya. 2 bit. Ini nggak tahu kalau ada yang ngerti ajarin deh. Saya gak ngerti di slide-nya. 3 bit ya. Kalau 3 bit itu dari 2 sampai 4 kan. Nah, ini tuh 4 bit, 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Representasi dia ada 16 jadinya. Kalau kita tuh
2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3, which is 4 tambah 8. Jadi representasi kita tuh 12. Tapi nggak tahu ini kenapa 16. Jadi nggak ngerti, saya nggak tahu kenapa gitu. Tapi bisa jadi juga sih kalau mau. Atau gini ya, saya nggak ngerti ya. Atau gini, oh ngerti gue. Jadi diantaranya, jadi kan gini ya. Ini kan 2 bit. Tapi kalau gitu range-nya jadi nggak sama dong. Jadi sama dong. Nggak tahu lah, terserah dia. Tapi bisa jadi juga mikirnya gini. Kan kita itu, ini kenapa ada verifikasi sih? Tunggu. Ya, wait. Dapat tadi. Ntar dulu ya. Kesibukan masa ini tuh. Bisa juga dia mikirnya, ya. Bisa juga mikirnya gini, kan itu kan maunya 2 sama 3, berarti kan 12. Berarti representasi yang bisa mewakili semua adalah 2 pangkat 4. Nah, berarti kita bagi dia jadi 4 bit. Tapi kalau 4 bit, berarti sebenarnya stepnya sama semua gitu. Itu yang aku tak mengerti. Jadi ini maunya gimana sih ngejelasinnya? Gitu ya, saya clear dulu. Oke, anggap gitu ya pemikirannya ya udah. Ya udah kalau pemikirannya gitu mah ya udah. Kenapa tadi bilang 2 sama 3? Ya kan ya kan? Ya udah kalau misalnya gitu berarti kan jadinya kita pakai 2 pangkat 4. Kita pakai 2 pangkat 4, well. 14 dulu. Bentar ya. Ini kan berarti 4 minus 4. Ini 4 kan? Berarti kalau gitu 2 pangkat 4 kan? Berarti 16 toh. Berarti ini dibagi berapa? Ini 0, berarti ini dibagi 8 kan? Ya enggak? Gini-gini, 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 gini dan gini. Betul nggak? Oke. Ya udah, berarti tinggal dihitung aja nih. Berarti kan kalau ini 4, berarti ini 2. Ini 2, 8 loh. Tunggu, tunggu, tunggu. Kok gue ngebaginya nggak 8 sih? Iya, benar 8 ya. 1, 2, 3. Kok nggak bagi 2 sih? Oh, bener ya. Ini 1 berarti kan. Ini berarti, ini kan gini kan. Ini kan. Berarti ini berapa? Ini 3. Ini kan berarti 1,5 kan? Ini berarti kan ini juga 1, ini 2, ini 3. Gitu nggak? Kelihatan nggak sih? Kebayang nggak? Jadi akhirnya dia kayak ini jadi 4 ya. Kalau 4, berarti kalau minus 31 itu kan berarti di sini. Ini kan berarti, kan aneh kan ya, harusnya 0,1 dong. Oh, 31 ya. 31 di mana sih? Ini kan, ini 3,5 ya, minus 3,5 ya harusnya ya. Gak tau lah, ini aneh. Slide-nya. Minus 3,5 nih, minus 3,5 nih. Nah, ntar lu, tenang. Ini kan berarti yang ini, itu adalah 0,000 kan. Yang ini, itu 1, 1, 1, 1 kan. Ini kan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah benar. Berarti dari 00 sampai 11 kan? Nah, 0,2 itu kan berarti di sini. Berarti dia masuknya 0010. 0000, 0001, 00. Ntar lu ya, pusing gue. 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0110, 0110, 0111, 100, atau lah terserah lah. Pokoknya ini aneh aja ya. Nggak ngerti gue. Ini masih tanda tanya. Jadi kita bahas lagi minggu depan, oke?
Ini nggak tahu kenapa slide-nya aneh. Tapi kalau saya mikirnya kayak tadi dibagi aja gitu. Jadi ada yang 2 digit, ini kenapa jadi 4 gitu? Ini nggak ngerti. Kalau kalian nemu jawabannya kasih tahu. Udah ya. Nah, harusnya ini minggu depan, tapi sekalian saya bahasnya sekarang. Nah, Jayang, kalau tadi kan kalian apa? San apa? Boleh nanya? Boleh. Yang tadi 16 bit kayaknya tahu deh Bu. Aku Gimana? Sok jelasin dong. kan soalnya tadi mana sih Bu? Udah, Ini gimana sih? Nggak ngerti? itu kan yang level kuantitasnya yang min 4 sampai 0 itu kan 2 bit. 2 bit berarti kan nanti dia dibagi sama 4 kan. Mm-mm. Jadi 4. Terus yang di 2 bit selanjutnya di 0 sampai 2. 0 sampai 2 kan berarti nanti dibagi 4 lagi. Dibagi 4 lagi kan berarti nanti jadi 8. Bener ya gitu ya? Terus Apa? yang Oh, sabar. Ya, sok. Oh. terus yang 3 bit selanjutnya dari 2 sampai 4 kan berarti 3 bit kan 2 pangkat 3 kan 8. Berarti nanti 8 tambah 8 jadi 16. Oh Iya iya nggak ya, sih? juga. Saya salah ya. 2 pangkat 2 tuh berapa sih? 2 pangkat 2 4. Iya, tapi kan ntar dulu. Kan 4 sampai 0 nih. Ini kan 0. 2 bit loh, Nah, San. Oh, ngerti. 2 bit berarti nanti dibagi 4 kan tuh ininya. Oh iya, salah hitung. Ih, pinter kamu. Bener-bener bener, San, bener. 2 bit ya. Nah, gitu dong. Kalau saya error tuh diingetin. Ini berarti kan 2. Oh, ngerti. Nah, tapi taruh, belum selesai. Kan ini berarti kan 2 bit. Berarti kan 2 pangkat 2 nih, segini. Segini 2 pangkat 2 kan. Berarti dibagi 4 kan. Oke, berarti dibagi 4. Oh, ngerti gue. Oh, tapi tetap loh, San, nggak sama loh hitungnya. Apa yang salah? Oh, oke, oke. Tenang, tenang. Berarti kan ini adalah ini -2 kan. Ini -1. Ini -3 toh. Ini jadinya 00 gitu kan ya. Ini jadi 01. Ini 10 gitu kan. Ini 11 gitu, San. Oh, Ya, kalau saya oke. 2 pangkat 2-nya tuh pakai berdua. Tapi kalau ini gimana? Ini jadi 2 kan. Ini 4 bit juga kan. Masa sama sih, San? Apa dilanjutin ya Bu itu yang awalnya 4 jadi yang selanjutnya berarti nanti 5 sampai 8. Tapi bener sih, make sense sih. Tapi representasinya jadi kagak masuk, San. Ini kan dia jadi 2 pangkat 3 kan. Berarti ini sepanjang ini dia ada 8 representasi kan. Sepanjang ini ada, tapi masa dia, yang saya nggak ngerti kalau dia 00 lagi tuh jadi nggak cocok kan? Ya nggak? Berarti Gimana? 2 bit pertama itu 0 sampai 3. Terus nanti yang bit selanjutnya itu 4 sampai 4, 5, Nah, 6, 7. Oh, doesn't gitu. work. Didn't work. Saya juga tadinya mikir gitu. Kagak kagak masuk, San. Nggak bisa. Oh, nggak Saya, bisa ya? oh, oh. Jadi saya tadinya mikir gini. Oh ya udah, berarti yang ini ya, ini tuh depannya tuh buat siang itu, belakangnya sisanya enggak gitu juga. Aneh tahu. Coba ya, coba deh. Pokoknya begitu kalian menemukan atau Isa menemukan langsung berikan saya pencerahan. Karena nggak make sense gitu. Doesn't add up gitu loh. Perhitungannya tidak masuk gitu. Ya makanya karena gini saya pikir kan jadinya ya udah berarti kalau 2 pangkat 2 berarti yang ini bagi 2 berdua kan. Jadi yang ini 00 sama 01, yang ini 010 sama 11 gitu kan biar mereka teh bisa gitu. Tapi pas saya lihat di sini, tapi coba ya San, coba deh. Ini kelihatan bener tapi enggak sih. Ini -31 ya. Ini kan ini ya berarti ya. Berarti dia 00 kan, mesek kayak iya gitu kan ya. Oke. Sekarang 0,2 nih. 0,2 berarti ada di mana? Ini gimana sih gue ngitungnya? Kalau 2 gini berarti kan ini 1 ya. Berarti 0,2 di sini dong. Berarti masuknya 1. Kan nggak masuk. Harusnya 10. Dia 01. Apaan gitu. Terus 1,7 di sini kan. 1,7 kenapa 0, Masuk lah itu Bu. Yang 0,2. atau dibentrokin sih? Gimana sih? Gue nggak ngerti. Jadi Tapi kayaknya itu deh Bu, berlanjut deh. Kan itu kan 1-1 di akhir 2 bit yang pertama. Di 2 bit selanjutnya berarti ngelanjutin angka yang sebelumnya. Berarti nanti jadi 100, 101. Iya nggak Bu? Kayak gitu. enggak. Enggak ya? Kan jelasin dulu. -31 gimana caranya?
Jadi di situ. Bentar, minus 31 kan berarti ke kiri. Dia 00 kan berarti masuk. Terus kalau yang 0,2 itu kan 100 harusnya masuk. Soalnya kan di pertengahan 0 sama 1 kan itu berarti sekitar 0,5 ya. Ya, Di range 0 sampai 0,5 itu di range 0,2 berarti di pertengahan 0 kan, di 0 sama 0,5 berarti masuk. Itu kan yang awalnya itu yang si biner awalnya kan 1-1. Kalau misalnya selanjutnya kan di 2 bit selanjutnya kan berarti itu harusnya 100. Jadi 11 itu yang 1-1 lanjut lagi, jadi lanjutin jadi 100 101. Kalau begitu memahaminya, cuman nggak tahu bener atau enggak. makanya nggak ngerti. Tunggu, tunggu. Tunggu. Kalau dua, 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 tiga nih ya. Dua, tiga tuh berarti di sini kan? Nah, 23 berarti itu kan bagi 8 ya. Heeh. Kan aneh kan? Dia 3 digit loh. Berarti kan nanti selesainya kan di eh, 2 bit sebelumnya kan berarti selesainya nanti di kalau nggak salah 7 ya. Berarti 7 8 9 10 11 12 sampai 16. Sampai 15. Tunggu, tunggu. Bentar. Coba ngitung. Coba ngikut ngitungnya Aisan deh. Berarti kan ini kita punya 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan maksud Isan kan? 5 6, 6 7. 7 Ini ada 8 8, 9, 10, 11, 12, sampai 16. 13, 15 dong. Kan Rino. Iya. Oh iya sampai 15. Itu kan? Heeh. Oke, berarti 2 pangkat 3 itu masuk ke segmen 8 ya? Iya yang di 8. 8 tuh berapa 8 ya? itu berarti 0, 0, 0, Oh, enggak, maksudnya ngelanjutin yang sebelumnya. Bit yang Kenapa sebelumnya. ngelanjutin sebelumnya sih? Gimana sih, Sang? Maksud gini, tunggu, 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 ajarin. Saya beneran seriusan nanya. Ini kan kita ada 0 sampai 16 nih. Terus Heeh. dia bukannya mengurut aja tuh kayak gini, 0 sampai 16 gitu, San. Gak gitu. Apa gimana sih? Mau gitu atau per 2 bit sih? Nggak ngerti, sumpah. Maksudnya ini tuh gimana gitu? Oh, kalau yang ntar aku isi ini aja, Bu. Tulis. Ini kan pas di nyampe sini Coba. kan itu dia kan 7 ya. Heeh. Pas mau masuk ke segmen 2 bit selanjutnya, dia dilanjutin jadi 100. Nanti ke sini jadi itu boleh nggak, Bu? Kayak gitu. Nggak tahu. Cobain kalau tabelnya cocok sih ya kali gitu. Soalnya Oh, saya nggak soalnya ngerti. ini mirip soalnya. Bisa jadinya. Ini kan makanya yang di apa sih di 0,2 Kenapa dia gitu? kan 100 tuh di encode-nya. Dia masuk ke sini. Kalau dilanjutin. Tapi Kalau nolnya dari siapa? Nolnya dari siapa? awah nolnya dari siapa? Heeh. Ini Nol kan yang 3 bit. Itu paddingnya gimana? pending. Maksudnya biar jadi 4 bitnya gimana? Ini kan cuma 3 digit nih. Ini Bukannya yang bit itu tuh bukan jadi acuan buat segmen ya? Bukan di nggak ini. ngerti, nggak ngerti. Maksudnya si encoder ini kenapa angkanya 4 bit itu yang nggak ngerti saya jadinya. Bukan. Oh, Eh, atau kita oh, atau 2 kali berarti. Atau bisa sih, San. Ntar dulu ya. Tapi ya udah dong kalau mau gini ya udah aja bagi 8 dari awal. Kenapa jadi ribet sih? Itu yang gak ngerti sih. Maksudnya dia dari 2 sama 3. Kan poinnya tuh mau dibedain kan. Apa resolusinya. Nah kalau gini jadi sama lagi ya tuh. Iya nggak sih, San? Nggak make sense nggak sih? Maksudnya kalau kita jadi Kenapa gini. nggak langsung dibagi 16 ya? Gimana Mm-mm, sih enggak? itu makanya. Tapi kalau kayak kata Isan ini sih make sense juga. Jadi dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Dia kan kerapatannya jarang nih. Cuman 4. Dibagi 4. Di sini dibagi 4 kan. Di sini dibagi 16 gitu sih make sense sih. Kalau 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 pakai cara Isan tuh di situ make sense. Cuman aku nggak ngerti tuh yang di sini jadi representasi mereka jadi gimana gitu. Masalahnya kan itu harus ada kuantisasi lagi dari si 2 ke 3 gitu kan. Aneh tahu ini tabelnya nggak ngerti. San, kalau coba hitungin nanti kalau nemu kasih ke saya. Maju dulu biar temennya nggak pada botak. Simpenin San, hitungin.
Tapi saya merasa ini aneh. Udah ya. Oke. One more nih. One more tuh adaptif ya. Kan. Jadi kayak tadi ya, kalau tadi kan ada yang seragam, ada yang beda kan. Tapi yang beda itu prinsipnya adalah untuk data yang banyak, resolusinya digedein. Jadi apa irisan-irisannya tuh dikecilin gitu supaya lebih teliti. Nah, kalau kayak si Giant ini itu malah dia disesuaikan ukuran stepnya gitu. Jadi ukuran step sekarang tergantung ukuran step sebelumnya. Nah, perubahan ukuran step itu dihasilkan oleh multiplier pada setiap interval. Artinya kayak gini. Jadi ini ada multiplier di mana mereka punya multiplier tuh, ingat ya. Multiplier itu akan punya nilai yang sama di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini tujuannya untuk meningkatkan ketelitian sih sebenarnya. Nah, ini kan lihat M0 sama M4 sama kan? M1 sama M5 sama, M2 sama M6 sama, M3 sama M7 sama kan? Udah ya. Tangganya kebayang nggak? Ini berarti apa? Rise ya? Ya, kayak gini ya bentuknya. Dah, sekarang lihat soal. Oke. Jadi, ukuran step saat ini merupakan hasil kali multiplier pada inputan sebelumnya dikali ukuran step pada inputan sebelumnya. Jadi, input sebelumnya tuh dia M-nya berapa, dia ada di tangga yang mana, terus stepnya tuh berapa gitu. Jadi, M-nya tuh berapa dikali deltanya. Nanti delta ini dipakai ngitung buat step berikutnya lagi. Jadi, makin lama tuh makin teliti gitu. Makanya ada minggu depan. Tenang, nanti kita bahas lagi. Oke, ini PR ini belum saya suruh ngitung karena ini kita belum selesai belajar ya kan. Nah, sekarang kita disuruh bikin quantizer 3 bit untuk sinyal dari, nggak bisa lurus gitu. Ini 0, ini -2, ini 2. Gitu, kebayang nggak? Ah, tapi jangan di sini lah gambarnya. Tunggu. Ya, agak barbar ya, nggak apa-apa ya. Di sini yang gambarnya soalnya biar saya bisa bikin tangganya. Taruh. Nih. Sabar ya. Sabar ya. Ini gini, ini gini. Ini -2. Ini 0. Ini 2. Oke. Nah, multipliernya itu tuh di sini. Gimana sih tadi gambarnya gue? Kolon, gini nggak sih? Ini nggak sih? Ini sih. Agak jelek tapi ya. Tunggu, sabar. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Ini begini. Taruh gambar gue salah nggak sih? Gambarnya. Bukan gitu kan? Oke, tunggu, sabar. Ini kan gini. Ini kan. Gitu ya. Maafkan aku. Kalau udah pada mumet, minum dulu cepetan. Ini kagok soalnya jangan kabur dulu, jangan main Dota, jangan main ML. Dengerin nih. Oh, saya juga pusing. Jadi kan gini ya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar sebelumnya, ini tuh kan kalian bisa lihat ya tangganya. Oke. Berarti ini berapa? Ini 0, 1, 2, 3. Itu kan ya. Ini berarti 4, 5, 6, 7. Kebayang nggak sih? Kalian bisa lihat nggak? Oke, ini gambarnya agak jelek sih, tapi ntar gua aja. Saya rapiin dulu. Ini berarti harusnya gini. Ah, hilang. Ini jelek. Tunggu, sabar. Warna biru. Ini berarti dari sini ke sini. Salah. Salah dong. 1, 0 tuh di mana sih? Ini ya berarti ya? Ini gini ya? Nah, ini kan. Nah, ini 2-nya tuh di sini. Gitulah ya, pokoknya kebayang nggak sih? 0-nya. Nah, 0-nya itu, sabar.
4-nya tuh di situ. Justru 4 ya. 0-nya di atasnya ya. Oh, 4 itu di situ ya. Oh, dia motongnya di 4 ya. Sorry. Salah. Sabar dulu, sabar. Ini adalah salah. Oh, di ini back aja. Ya. Jadi gini loh. Menggambar dengan presisi. Nah, gini. Ini adalah 2 gitu. Ini 0, ini minus 2, ini 2. Sampai sini oke nggak? Jadi ini tuh, jadi ini tuh kayak gini gitu. Nah, angkanya tuh masuk ke mana tuh lihat dari tangganya. Kelihatan nggak kalian? Jadi misalnya saya punya angka 1,2 gitu. Berarti dia ada di tangga yang mana gitu. Oke? Kebayang nggak? Kayak gini kira-kira. Ya sampai ini sebenarnya sampai 2 gitu ya. Hah? Siapa yang bayar? Oh ya. Gitu ya. Nah, udah kayak gini ya. Nah, data yang mau dikuantisasi kan ini ya 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, si multipliernya, ini kalian lihat dulu gambar ini nanti kita bahas lagi minggu depan, oke? Hold on ya. Berarti multipliernya kan M-nya tuh 0,8 sekian kan. Ini kan kalian ingat gak? Ini sama ya. Nah, berarti si 4 sama 0 tuh kan sama-sama. 4 sama 0 tuh angka M-nya 0,8 gitu ya. Ini 0,8. Yang ini 0,9. Yang ini 1,0. Ya ini 1,2. Ini 0,8. Ini 0,9. Ini 1,0. Ini multipliernya ya. Ini 1,2. Jadi si 4 sama 0 sama, 5 sama 1 sama, 6 sama 2 sama, 7 sama 3 sama. Sampai situ clear nggak? Nah, nilai yang input yang akan dikuantisasi itu misalnya 0,1 nih. Nih. Oh, gue tahu caranya gimana. Do we have empty? Ini aja. Kita buka. Kita punya 0,1 nih misalnya, sabar. Oh, tuh di sini aja lah yang kosong. Ini ChatGPT kosong nih. Oke. Ini 0,1 ya misalnya. 0,1 dia ada di mana? Nih 0,1 itu ada di sini. Ini kalau gak usah dibuka lah ribet. Gak apa-apa deh, gak usah pakai Word. Saya cuma perlu background putih aja. Misalnya 0,1. Ini kan, berarti kan ini biar nggak bisa, biar nggak pusing. Ini kan 0, ini kan 2 ya. Berarti kan di sini 1 kan. Di sini berarti 0,5 kan. Di sini berarti 1,5 kan. Jadi berarti di sini ini berapa? Ini minus 1. Ini minus 1,5. Ini ini minus 0,5. Ini minus 1,5 gitu ya. Benar nggak? Nah, kalau misalnya kita punya 0,1 berarti kan di sini. Berarti dia masuk ke yang 4 dong gitu kan. Berarti kan pengalinya 0,8 dong gitu. Kebayang nggak? Gitunya aja dulu udah kebayang. Maksudnya bacanya tuh gitu, cara bacanya gitu. Tapi digambar dulu kayak gini. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Tapi kira-kira gitu. Ya, oke. Nah, tabelnya kayak gini. Ini kayak gini ya jadinya ya. Kan disuruh ngitung kan. Keluaran kuantisasi. Ya udah berarti setiap data kalian masukin ke sini. Dia masuk ke mana gitu. Masuk ke tangga yang mana gitu dulu. Hitunglah error untuk setiap data input MAE sama MSE. Dah, ini gambar saya hapus dulu. Sekarang kita lihat tabelnya. Tabel nanti didetailin minggu depan. Tapi kalian lihat dulu. Nih. Pertama yang kalian perhatikan adalah, atau gini deh. Ini saya giniin, sabar ya. Ini saya giniin. Terus saya akan buka ini. Nah, kesini banget ya. Kayak gini. Sabar gitu kan ya. Dikit aja. Oke, sabar ya. Agak offside dikit. Nih ya,
kalian perhatiin dulu, N-nya tuh datanya kan ada 9. Itu mah gampang lah ya. Taruh. Astagfirullahaladzim. Oke, ini ya. N-nya ada, ini diabaikan dulu. Inputnya kan 0,1, 0,2. Ini kan data inputnya ya. Nah, level outputnya yang tadi saya bilang, 0,1 tuh masuknya ke level mana gitu. Level 0,0 gitu ya. 0,1 tuh masuk ke level 0. Nih karena ini kan masuknya ke sini. Ke 0 bukan ke 4. Sorry, lihatnya kan harus vertikal. Jadi dia 0. Nah, kalau misalnya 0, minus 0,2, berarti kan di sini nih. Ini kan 0. Minus 0,2 kan di sini. Berarti tarik ke bawah kan nabrak ke yang 4. Berarti 4. Kebayang nggak? Jadi nomor-nomor tangga ini tuh nomor outputnya. Jadi kalian lihat di sumbu X, tabrakin ke sumbu tangga yang ada di sumbu Y. Itu akan dapat ini. Akan dapat ini. Udah, nanti kita tinggal lihat multipliernya. Output kan tadi saya udah tulis ya. Yang level output 0 itu kan multipliernya 0,8. Yang 4 0,8 dan seterusnya ya. 5 0,9 kan. 0 0,8 dan seterusnya ya. 1 0,9. 1,2 sorry. 3 1,2 dan seterusnya ya. Ini sampai sini bisa kan? Lihat aja ya di tangganya. Nah, berarti outputnya kan tinggal dikaliin yang tadi. Jadi level dikaliin delta dikaliin multipliernya kan. Gitu ya. Dan seterusnya nanti dibayarin nanti dibayarin. Nanti dijelasin minggu depan ya. Pokoknya gitu ya, nanti dihitung terus kita lihat bahwa MSE-nya 8%, yang ini 14 gitu. Oke, itu nanti kita bahas besok minggu depan karena emang giant quantization tuh buat minggu depan. Dah. Simpan dulu, tapi kalian udah kebayangkan tangga sama ininya kan, sama representasinya. Cuman kita masih utang tabel yang itu sama tabel yang ini kan. Tenang. Minggu depan kita bahas lagi. Sip. Dan kalau kalian nemu ada yang lebih bagus, kita kasih tahu. Dah. Sekarang gini. Kalau kita mau lakukan lossy compression itu kan tadi kita belajar kuantisasi kan. Sekarang kalau misalnya kita punya data, gimana cara implementasinya? Ini cepet aja. Misalnya kita punya image grayscale. Per pixel itu diwakili sama 8 bit kan. Berarti kalau grayscale ingat nggak? 2/8. Berarti nilainya antara 0 sampai 255 kan? Ya nggak? Berarti kalian punya kita punya 256 level of grayness dari putih sampai hitam. Nah, pixel ini per pixel ya. Katakan misalnya kita punya gambar 2x2 gitu ya. Si per pixel ini kan dia diwakili dengan 8 bit per pixel. Mau kita kompres jadi 4 bit per pixel. Jadi kalian kebayang nggak? 4 bit per pixel berarti kita cuma punya representasi 0 sampai 16 gitu. Jadi 165 ini kalau di range 0 sampai 16 tuh berapa gitu. Hitung rasio kompresi dan distorsi jika potongan image itu dikompresi. Jadi tadinya representasinya 8 bit per pixel, jadi 4 bit per pixel. Kalian bisa bayangin per pixelnya tuh hilang 4 bit. Jadi itu akan terjadi penghematan gitu kan. Secara gitunya kan udah jelas ya. Maksudnya representasinya udah lebih ringkas gitu. Berarti ada yang hilang tapi dia jadi lebih hemat. Contoh kayak misalnya gini. Ini kalian lihat punya gambar kan? Ini kan grayscale kan? Ini 8 bit per pixel kan? Kalau saya turunin jadi 3 bit per pixel, intervalnya 2/3 itu berapa sih? 8 kan? Jadi 8 interval. Jadi cuma ada 8 representasi, 8 gradasi hitam ke putih. Tapi kan masih kelihatan ya, maksudnya masih oke gitu kan ya. Masih kelihatan gitu. Kalau kita kurangin lagi, representasinya cuma 2 bit per pixel, berarti kita cuma punya range itu 4. Dari 00 sampai 11. Jadi cuma 4 level of grayness. Jadinya gini kan, kalau kita cuma 1 bit per pixel, berarti kan ini apa artinya? Black and white kan? Ya nggak? Nah ini loh yang dimaksud dengan kompresi atau kuantisasi itu adalah
mempersempit pengelompokan atau menyederhanakan resolusi gitu. Jadi kalau gambarnya tadinya begini, kita representasinya kita kecilin, itu jadinya yang semua yang mirip putih jadi ke putih, yang lebih deket ke hitam jadi ke hitam. Jadi tinggal hitam sama putih gitu. Kebayang nggak? Kalau kayak gini masih lumayan, masih ada 4 gitu. Jadi masih ada putih, agak hitam gitu. Kebayang nggak? Kalau 3 bit berarti ada 8 representasi putih, agak putih, setengah putih, gitu ya. Ada 8 levelnya. Tapi kan kalian yang mesti lihat adalah pengelompokan itu loh. Pada saat pembulatan warna ini terlalu besar, jadinya hilang kan, banyak komponen yang hilang. Kayak gini kan, ini kalau kayak gini udah nggak tahu gitu. Walaupun orang masih ini kayak gambar orang kayak gitu ya. Tapi kalau buat image recognition atau buat apa, sebenarnya 2 bit juga masih kelihatan kan nih, oh ini orang gitu ya. Ini lebih jelas lah gitu. Tapi untuk face recognition masih dapet loh gitu. Jadi inilah poinnya gitu. Poin dari lossy compression adalah it's okay to lose some of the data as long as we can still use the data gitu afterwards gitu. Udah ya sampai sini clear ya. Jadi tujuannya tuh itu. Nah, prinsip dari kuantisasi adalah membulat-bulatkan gitu. Entah itu dari nilainya, representasinya gitu, atau warna juga sebenarnya nilai gitu. Kalau misalnya RGB yang kayak tadi saya bilang, boleh dong misalnya dari representasi 1 juta, 4 juta warna dirubah jadi 1 juta warna. Gimana caranya? Dibuletin aja yang mirip dijadiin satu warna gitu. Yang mirip jadi merah representasinya ini, yang merahnya gitu. Udah selesai tuh. Nah, tugasnya tuh ini ya, tapi buat minggu depan. Jadi minggu depan tuh tugasnya ini, tapi belum saya kasih sekarang. Tugas hari ini tuh akan saya kasih yang lebih mudah aja dulu karena kita belum selesai kan. Oke. Nah, ini tugas minggu depan. Karena emang kita tuh minggu depan baru masuk ke Giant. San, gimana San? Itu Gimana? yang apa? Yang tadi Yang udah ini? dicoba, Bu. Bener Yang kok. ini? Ah, Jadi gimana? di WhatsApp. Oh, coba. Thank you ya. Mana, mana? Wah, tunggu saya mau lihat dulu. Jadi gitu ya? Oke, thank you. Mana-mana antar San. Buka dulu. Sabar ya yang lain ya. Itu yang apa sih? Si pembagian ini ya. Oh, ini Oke, pembagiannya kan jadi gitu. Oke, tar dulu San, nggak ngerti. Kan dari -4 sampai 1 kan 2 bit ya. Ini kan dari, Heeh. oh iya, ini saya yang ini ngerti. Tapi yang ini nggak ngerti. Tunggu, yang ini It- Kayaknya Bu yang 2 bit apa sih 2 bit 3 bit itu tuh cuman buat total si segmennya bukan si total apa sih encode-nya kalau kalau nggak tahu gitu. Jadi si bitnya itu dicari buat ini buat nyari si segmen-segmennya ini bagian-bagian si grafiknya. tapi kenapa nggak gini aja dari depan? Kenapa nggak gini aja dari depan? Oh, ini dibagi jadi satu. Oh, ntar loh. Ini kan dari 2 sampai 4. Dibagi Nah, jadi 8 kan? Karena 2 ya 4 4. Tapi kenapa mulainya dari 1 1 1 0 0, San? ngelanjutin dari yang tadi. Oh, dari sini ya. Heeh. Oh, oh jadi ini tuh gini bukan sih? Ini jadi gini maksudnya. Gini. Nah, ya. Jadi si bitnya itu cuman kalau kata aku itu Hmm. cuman buat apa sih? Ngasih tahu panjang dari si pembagian segmennya, Bu. Oh, pinter. Kamu bener. Di Iya kayak. dicobain kok tadi bener semua kok, Bu. Oh, ya udah berarti gini. Ya udah, thank you. Thank you, San. Bener-bener kayaknya. Oh, make sense sih kalau kayak gini. Berarti yang kita lihat belakangnya bukan depannya ya. Paddingnya di depan. Bodoh. Iya benar-benar benar-benar San. Benar. Kalau gini fall into place sih. Bener. Berarti kan dia 0001. Nah, tapi ntar dulu. Ini kenapa 100 sih? Isan tahu dari mana? Oh, ngelanjutin. Jadi, Lanjutin dari belakang ya. bener. Ini rada susah sih ngejelasin. Oh, ngerti. Ya, 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 ya. Thank you so much. Udah ya, nanti minggu depan saya bahas lagi. Jadi ini begini. Nah, ini dihitung. Oh, terus udah dihitung sama ya? Sama tabelnya. Oh, jadi tabelnya kayak gini ya? Oke. Ih, pinter. Ih, ya udah, makasih, San. Thank you so much. Tuh. Oke, good. Good. Saya jadi nggak headache lagi. Nah, jadi kalian nanti kalau mau di grup udah ada. Nah, coba. Yaudah, itu aja jadiin PR. Baca aja keterangan Ihsan. Terus
cocokin sama tabel, bener nggak gitu ya? Gitu aja sih. Karena udah pasti bener sih. Tapi kalau kelas yang tadi kayaknya mesti saya jelasin lagi deh. Mereka belum belum tahu gimana itu kenapa bisa jadi 4. Nanti saya kasih PR yang gampang, lebih gampang lagi. Nah, Bu. Berarti ini yang tadi, mana sih? Ini ya, San. Alamak, ini aja saya aja lihat file aja udah kacau balau. Ini ya. Jadi kalian nanti bisa lagi cek yang dari Isan bilang. Udah nggak tahu lah, udah nggak tahu saya di mana. Oh ini kan dia baru ketemu. Ini ya, yang Isan bilang bisa dicek di sini ya di tabelnya. Berarti encodernya itu, nah ini. Nah kalau gitu bener nonnya di form. Ya berarti kan no 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 satu. Oh ya, berarti dia lihat dari situnya decoder errornya segitu. Bener Isan bener, bener make sense ya. Kenapa gue nggak mikir kayak gitu? Oke, well done, sip. Sekarang absen dulu. Kita absen dulu nih, saya save dulu ya. Oh, kita absen dulu. Udah jam segini, kasihan. Ya, oke. Kita lihat dulu. Mana kode? Enggak ada kodenya, Bang. Nunggu kode dulu ya, sabar. Mm, mm, mm. Ya Allah, mana sih? Present token lama banget. Tidak ada. Gimana ini? Empat detik lagi. Oke, udah aku WhatsApp aja deh. Lama deh. Gitu dong. Kan baru sampai gerak. Tadi nggak ada. Udah ketelatan dong. Nah, yuk kita absen. Ini kok belum submit? Ini yang mana? 5 bulan 12. Ini apa sih ini? Tuh, kok jadi bingung? Ini apa? Oh, ini keamanan sistem. Keamanan sistem kan enggak ya kita mah ya. Ini mah HMS enggak dong ini. Yang punya Pak Surya. Kita tuh kan ke-12 nih. Minggu depan tuh baru masuk Jayap. Jadi it's okay. Kuliah. Yuk, absen. Oke. Zainul Arifin, Ihsan. Ada. Agung. Gitu sih bunyinya. Agung, Ya, ada. Bu. Oke. Ini nggak mau dipencet. Otniel. Hadir. Oke, Otniel. Rizky Januar. Ada? Kok nggak bunyi sih? Nyalain mic dong. Yoza. Hadir, Bu. Andika Tarfizrah. Hadir, Bu. Siap. Ramanda Febrio. Hadir, Bu. Oke, Ramanda. Rihana tadi datang paling duluan. Ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Rafli mana? Rafli. Nggak ada Rafli. Hadir, Bu. Oh, ada. Oke. Daryl. Ada, Bu. Oke. Khalid Nur Rahman. Hadir, Bu. Siap.
Alfaiz Raihan. Hadir, Bu. Oke. Rifki Muhammad. Rifki. Nggak ada. Fariza Bondan. Hadir, Bu. Ihsan ada. Syauki mana Syauki? Ini Bu. Syauki ada. Yang nggak ada Rifki ya? Rifki nggak ada. Sumpah nih, 17. Kok 15 tapi nggak ada 2 sih? Yang 2 kemana? Kan saya 1. 16. Berarti 1 lagi harusnya ada dong. Berarti harusnya Rifki ada dong. Itu ada Rifki, Bu. Ngetik itu, Bu. Oh iya ini. Nggak kebaca, sorry bro. Berarti ada ya. Makasih. Udah ya? Ada pertanyaan nggak? PR menyusul, cek aja di Google Colab. Saya lagi mikirin. Minggu depan lanjut ke Giant ya. Sama yang tadi saya miss, yang baru dijelasin sama Ihsan. Ada di grup tuh, kalau mau cek lagi nanti saya lengkapin lagi perhitungannya minggu depan. Ya. Thank you all. Have a nice week. Semoga sehat semua ya. Dadah. Makasih, Bu. Thank you. Selamat siang. Bye-bye. Bye all.